gua nonton tuh itu kan Apa? gibah kan pas di episode-nya yang Bang Panji tuh tersebutlah nama antum nih sebagai agen gibah. Jadi ternyata gibah-gibah yang tersebar di komunitas banyak yang keluar pertama kali dari mulut Anda. Itu gimana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini gua lagi sama ini gila. Gue juga lagi sama dia. Iya juga ya. Ada Bari, Bego Mahwa. Gue main bass nih. Bari William. Yang punya blog Jeki Blar. Panutan gue dalam dunia per-YouTuber. Baru dapet apa? Bronze Play button. Gue rencananya mau gue bikin. Oh, iya. Gue bikin beneran. Iya. Biar nge-reward diri sendiri. Iya bener. Gak ada ya 10.000 nggak ada. Ada. Iya. 10.000 mah cuman biar kelihatan keren aja. Kalau dulu kan standar selebrit followernya 10.000. Emang gitu? Dulu lu kalau mau selebrit lu 10.000 ke atas selebrit lu gitu. Berarti kalau 10.000 subscriber udah standar YouTuber tuh? yang enggak. Akhirnya ini ada kesempatan nih gua collab sama Bari, gila susah banget, sibuk banget waktunya. Halo Mbak. Gua nggak sibuk. Hah? Nggak sibuk gua. Pura-pura aja sibuk, kenapa sih kalau udah 10.000 subscriber gitu? Sibuk gua. Sibuk. Ini gua sampai sakit tuh tahu lah Ya, kehidupan stand up komedian. Stand up komedian, YouTuber, Tiap hari ngedit, tiap hari. nggak stand up. Orang nggak ada yang kenal lu stand up gitu. Iya, berapa kali gua ketemu orang di jalan, bukan di jalan sih, di beberapa kota yang gua datang, bang saya nonton video abang, saya baru tahu abang stand up juga. Dari orang gue stand up duluan. Lu pikir dari mana gue punya akses untuk ke komunitas-komunitas Iya. kalau gue nggak stand up? Iya. Gue tuh seneng banget nontonin vlog-vlog lu kalau lu lagi keluar negeri, tapi tahu Kenapa? ya seneng aja gitu. Gue kayak berasa di situ gitu. Jadi kayak Soalnya gue juga jarang nongolin muka ya. iya Yang nongol jalan. iya jadinya Point of view-nya point of view si elunya. berasa ngikut gitu, nggak tahu. Terus beberapa teman-teman Oh gua- gitu, berasa ikut. Iya berasa ngikut. Berasa dingin nggak? Nggak. Bapak teknologi macam apa ini di YouTube yang bisa bikin kita berasa tuh sampai suhu-suhu. Ya kan nggak tahu makanya. Saya hello dulu. Hello. Sama subscriber gue yang Alah paling subscribe gue juga. dia juga irisan Habis penonton nonton. stand up. lu tuh gabung komunitas tahun berapa Bar? 2012 Januari kalau nggak salah. Januari 2012 gabung stand up Bekasi Iya dong. langsung karena rumah lu di Bekasi. Betul. Gabung. Pertama kali gue tahu stand up Bekasi itu dari Twitternya Panji. Gue melihat Panji ngeposting, wah ada komunitas di Bekasi, Indo Bekasi. Begitu lihat itu, gue langsung. Jadi itu kan gue masih kuliah tuh gue. Pulang kuliah gue bela-belain nyari di mana tempat open mic-nya. Jadi kalau nggak salah waktu itu hari Senin apa Selasa, kampus gue di Salemba. Gue pulang aja gue muterin dulu tuh di Kalimalang. Gue susurin mana nih tempatnya biar gue tahu. Jadi hari Kamis tinggal datang. Itu kan belum eranya handphone begini. Iya. BB masih jarang. BB. Handphone gue masih Nokia bro. Yang kalau buka Facebook dari nol facebook.com. Gue ngapalin jalan itu dari rumah. Jadi gue buka Google Map di laptop, gue apalin. Sumpah yuk, gue apalin, pulang kuliah gue lewatin nih ke Kalimalang lurus terus. Oh ini tempatnya ketemu, gue pulang ke rumah. Hari Kamis gue datang. Itu awal mula gue gabung. Gue ketemu sama Bari pertama di open mic 2 UNJ, anjir masih kayak ini kayak pangeran Jepang gitu Bari dandanannya. Tahun 2012 berarti itu dia berapa tahun ya? 7 tahun ya? Tahun ini ya? Tahun ini 7 Januari kemarin 7 tahun. tahun gue. 7 tahun. Lu merasa udah dapetin apa aja dari stand up? Masa lu nggak tahu apa aja yang gue dapetin? Ya, ini kan buat ini maksudnya biar yang nonton tahu gitu Bar.
Oh iya. Kalau misalnya gue tahu nih, kalau misalnya itu mah mending gue ceritain sendiri aja, gue nggak usah wawancarain lu kan. Jadi Bari tuh pernah gini lu sendiri aja videonya. Monolog. Iya, nggak usah ngundang lu. Iya iya. Nih, kasih tahu gitu, ceritain Banyak kehidupan di stand up comedy itu banyak berubah hidup orang, termasuk gua. Masuk TV, punya handphone bagus, punya motor impian, Pencapaiannya sangat sederhana. punya bisa dapat pacar yang cakep-cakep dari stand up, bisa keluar negeri, bisa kemana-mana lu punya temen. Gue sekarang kalau ke luar kota kemana tinggal WhatsApp gue di grup stand up Indo, ada ini nggak temenin jalan-jalan, ada aja yang nemenin. Oh iya benar. Temen jadi banyak ya. Jadi banyak, jadi nggak perlu takut kesepian kalau keluar kota, ada aja yang nemenin. Ajak dong jalan-jalan ke tempat ini gitu. Tapi ngomong-ngomong gue pesen nasi lama amat, ayamnya masih diternak kali ya? Luar negeri udah berapa kali? Nggak kehitung. Hitung lah. Gua tonjok. Hitung. Berapa Emang kali? kenapa kalau nggak hitung ditonjok? Belagu. Tuh, Sosokan banget kagak kehitung. kan gue belum Jawa. Oh iya, makanya coba hitung. Filipina, Ya. Shanghai, Beijing, Iya. Tokyo, Eropa 4 kota, Jerman 3, Amsterdam. Belanda. Itu juga karena diajak Panji, kalau nggak diajak Panji mah nggak kesono gua. Ya tapi kan ya gara-gara stand up kan, Iya. bukan gara-gara. Lu kuliah di mana sih tadinya? BSI lah, Oh lu kuliah BSI. Lulus. agak. Dia ketawa kayak lu lulus aja kuliah di UNJ anjing. Ya seenggaknya gua negeri kenapa lu? Gua punya temen nih anjing dulu di kampus gua. Kan gua jurusannya manajemen informasi, kata gitu, MI, manajemen informatika. Dia bikin programming lah kurang lebih. Ada kelas praktek di kelas bikin pemrograman. Disuruh bikin program apa gitu, hitung-hitungan, terus bikin foldernya. Hari berapa? Ya Allah. Terus disuruh bikin folder baru untuk save projectnya. Teman sebelah gua persis nanya sama gua, gimana sih cara bikin new folder? Iya. Itu semester 3 bangsat, semester 3 lu gak bisa bikin new folder di komputer anjing. BSI. Bukan salah kampusnya dong. Iya dong. Bukan salah kampusnya dong. Ya, tapi kan di BSI kan. Iya, Salah dia. salah orangnya. Gua juga nggak bilang salah BSI. Itu ya berarti lu banyak tuh udah dapetin banyak hal lah gitu ya dari stand up. Iya. Karena lu emang udah full stand up kan hitungannya. Sebenarnya kalau dibilang full stand Nah, up, gimana itu? nggak juga sih. Dulu gua pas full stand up juga ada kerjaan lain. Dulu gua sama Bang Danet nulis skrip. Ya walaupun ruang lingkupnya situ-situ juga. Nulis skrip, sekarang kerja di Panji, manajernya Panji, tapi stand up mah jalan, open mic. Job maksudnya gitu. Enggak, open mic. Jobnya Ada, tapi merangkak. Lambat gitu. Kalau open mic jalan. Rutin. nah, Iya, makanya. gua nonton tuh itu kan Oke. gibah kan Ah, pas di episode-nya yang Bang Panji tuh. ah. Tersebutlah nama antum nih sebagai agen gibah. Jadi ternyata gibah-gibah yang tersebar di komunitas banyak yang keluar pertama kali dari mulut Anda. Itu gimana dong? Enggak. Enggak usah enggak. Emang Itu enggak, kan Bang. udah ketahuan. Yang perlu dilurusin adalah gibah gosip-gosip yang diterima Panji. Katanya berasal dari mulut saya, bukan gosip-gosip yang ada di komunitas berasal dari mulut saya. Itu semua dong, anjing. Oh iya. Di video itu yang dikenal adalah gosip-gosip yang sampai ke telinga Panji berasal dari mulut saya. Sebenarnya bukan gosip, kan Mas Panji tuh suka nanya. Kalau gua kan, ya kan gua kerja di manajemen dia, otomatis sering jalan bareng. Mas Panji tuh suka nanya, kadang-kadang lagi ada rame-rame apa nih, lagi ada ngapain. Ya gua cerita, yang mana gosip itu sebenarnya udah menyebar di anak-anak. Cuman Mas Panji baru tahu, karena
gue yang cerita gitu. Karena kan lu yang keliling. Iya, gitu. Berarti bukan gua dong. Ya itu gara-gara itu juga emang tuh sekarang di YouTube gua juga banyak lah agen gibah. Enggak bro, gosip itu sebenarnya udah beredar lama di komunitas. Antum aja yang baru pada tahu. Lu penonton sebelumnya mah udah beredar dengan sangat biasa di kalangan anak-anak. Ini disebar ke komunitas, disebar ke penonton. Antum merasa paling so tahu. Enggak, itu kalau lu ngomong antum tuh. anak ya lu pada dah. Oh, jadi sebenarnya emang gosip-gosip yang udah kesebar gitu. Iya, sebenarnya itu juga gosip-gosip yang biasa. Mas Panji nanya kan memang apa namanya yang lebih banyak terlibat datang ke komunitas kan lu kan. Iya. Jadi makanya nanya ini ada perkembangan apa? Iya, anak-anak lagi ada apa, lagi rame-rame Ya apa. nanya biasa aja sebenarnya mah ya. Iya, cuman ya seperti yang gue pernah bilang yang nyampe kabar miring. Emang. Bari, iyalah. Enggak, sebenarnya gue nggak suka gosip-gosip amat. Kecuali gue datang gitu, Mas Panji lu tahu nggak? Nah, itu kan baru tuh gue emang pengen gosip. Yang kerok lu. Pengen gosip. Arya sebenarnya kalau dibilang tukang gibah ya dia sebenarnya emang yang Tapi- paling total, makanya jadi host. Kenapa sampai sekarang belum ada yang gibahin Arya? Kenapa ya? Nggak tahu juga. Mungkin episode gibah perlu ada. Hostnya siapa gitu, tapi Iya. ngomongin Arya. Iya, iya. Atau bikin gibah live, gibahin Arya. Nah, boleh tuh. Nah, gitu-gitu internet bro, tidak usah terlalu dianggap serius sebenarnya kalau itu. Tapi lu baper gak dibilang agen gibah? Enggak juga, biasa aja bro, Oh, iya. nggak ada masalah. Ya kenapa harus baper? Ya kali kan ada orang yang baper Ada. Biasa aja tuh. Lu kalau itu Bar, kalau kagak ada seandainya nggak ada enak kayak sekarang kira-kira lu gimana? Lu ngapain sekarang? Kalau nggak ada stand up ya, mungkin kuliah gue beres. Mungkin. Gue tidak menyalahkan stand up menyebabkan kuliah gue gagal. Iya, tapi secara nggak langsung kalimat lu begitu. Karena waktu itu kan sesimpel gue sebenarnya tidak pengen kuliah. Jadi kata orang tua, mumpung ada yang biayain, udah kuliah deh. Terus di tengah jalan ketemu stand up, kebetulan menghasilkan lumayan sampai sekarang lagi. Akhirnya saya tidak lanjut. Tapi kalau tidak ada stand up ya mungkin kuliah gue beres. Dan gue masih main di warnet, masih anak warnet gue sekarang. Gue dulu tukang begadang gue di warnet. Sabtu Minggu tuh udah pasti gue di warnet nginep, paket malam. Main game. Main game. Iya. Main run dulu gue. Iya. Sampai pernah sakit kuning. Iya. Gara-gara itu mulu. Gara-gara Happy hour. dia main paket malam, makan cuma mie, Iya. minum kurang. Ya, bocah gila. Dan mungkin sekarang gue kerja kantor rutinitas yang 9 ke 5, jam 9 pagi kerja, jam 5 sore. pulang, Iya, iya. 5 sore. Mungkin nggak tahu juga sih. Lu masih inget beat pertama? Open mic, Ya. gue lupa tapi kodian sih. Lu pertama dia. Kodian. Kalau materi pertama yang lu bikin, Yang pertama gue bikin. pertama kali lu tulis lu ada yang masih inget lu? Kalau pertama kali gue tulis nggak inget. Ya udah gitu dah. Udah gitu doang. Udah gitu. Simple aja. Gua lu berharap apa sih? Nah lu sekarang kegiatan lu ngapain aja? Gua banyak Bar, gua Apa? tidur. Banyak tapi mikir. Guru musik. Iya, gua Pemasukan tetap lu dari guru musik. tidak ada penghasilan tetap. Oh itu pun tidak tetap. Iya, semuanya sampingan. Kegiatan tetap saya adalah Anjing. Semuanya sampingan lucu banget. sampingan. Udah nih. Ya. Deh, itu Bar ya. Pokoknya terima kasih udah mau diajak bercengkrama. Mau tuh. Dari 10.000 subscriber masih mau merakyat. Bro, 10.000 subscriber apa sih? Apa sih hebatnya dari jadi 10.000 subscriber? Gue
Udah gitu. Makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen. Lu dong bilang dong nih viewer lu, subscriber lu buat subscribe juga channel gue gitu. Gua aja nggak pernah nyuruh subscribe channel gua, ngapain gua nyuruh? Gua nggak pernah nyuruh orang untuk subscribe di video gua. Lu pernah lihat? Enggak, emang. Ada kan? Gua nggak pernah bilang jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen. Gua nggak pernah bilang gitu. Ya, ini kan di video gue, kenapa? Ya karena di video gua aja enggak, kenapa gua harus nyaranin di video lu? Ya, ini di video gue, makanya lu saranin subscribe. Udah gua mah nggak kenal nyuruh-nyuruh. Oh iya benar juga. Iya. Oke. Gua nggak pernah bilang gitu karena gua Terlalu ngapain nyuruh-nyuruh. Iya, gila emang youtuber yang nyuruh subscribe emang goblok. Terserah, gua nggak bilang itu goblok, dia yang bilang goblok. Tapi gua tidak melakukan itu. Salah lagi aja gue. Ya gitu ya pokoknya. Thank you ya Bar ya. Yoi. Semoga ada yang bisa diambil dari obrolan ini. Dadah. Assalamualaikum. Diambil. Iya.